penerima. Nah, ini adalah perbedaan sifat penglihatan dari sel batang dan sel kerucut. Nah, yang pertama, jumlah dari sel batang itu lebih banyak daripada sel kerucut. Kita terima aja deh yang nomor 1. Yang selanjutnya, sel batang ini dia lebih banyak di perifer, sedangkan yang sel kerucut dia berkonsentrasi di fovea. Ya, ini juga nggak perlu dijelasin ya. Nah, yang nomor 3 ini, pada sel batang itu sensitivitasnya tinggi, sedangkan yang sel kerucut itu sensitivitasnya rendah. Nah, kenapa sel batang itu memiliki sensitivitas tinggi? Yang pertama, karena jumlahnya itu lebih banyak, jumlah sel batangnya, ya kan, dibanding sel kerucut, dia cuma 6 juta. Selanjutnya, lihat gambar ini. Nah, pada sel batang itu memiliki diskus yang berisi fotopigmen itu lebih besar dibanding sel kerucut. Ya kan, sel kerucut cuma segini, yang sel batang itu lebih tinggi tumpukan diskusnya, sehingga fotopigmennya semakin banyak, sehingga bisa dibilang sensor cahayanya itu lebih banyak dibanding sel kerucut. Makanya sensitif, dia lebih sensitif karena sensornya banyak. Yang ketiga, sel batang itu lebih aktif ketika malam hari atau dalam keadaan gelap, sedangkan sel kerucut siang hari. Nah, ini sebenarnya berhubungan sama yang terakhir ini, yaitu penglihatan dengan abu-abu sama berwarna. Nah, kenapa? Karena gini, ini berhubungan dengan kandungan fotopigmen yang dimiliki oleh sel ini. Nah, sel batang itu kan dia cuma punya fotopigmen satu, yaitu rhodopsin. Yang ini kan dia cuma punya rhodopsin. Nah, sedangkan kalau yang iodopsin ini sebenarnya nanti dibagi menjadi 3 lagi. Nah, jadi fotopigmen pada sel kerucut itu ada 3 jenis, yaitu tipe S, tipe M, tipe L. Nah, setiap satu sel kerucut itu cuma punya satu tipe dari fotopigmen. Maksudnya apa nih tipe S, M, L? Nah, lihat gambar ini. Jadi, tadi kan aku bilang setiap sel kerucut itu cuma punya satu jenis pigmen. Nah, maka dari itu bisa kita bilang bahwa sel kerucut itu ada 3 jenis. Nah, jenisnya itu sel kerucut biru, sel kerucut hijau, sama sel kerucut merah. Makanya sering disebut warna red, green, blue atau RGB. Nah, sel kerucut biru itu dia punya fotopigmen tipe S, short. Kenapa dia tipe short? Karena dia hanya bisa menangkap gelombang dengan frekuensi yang rendah, dia paling rendah, ya kan. Sedangkan yang sel kerucut hijau dia itu tipe M, medium, karena dia di tengah-tengah sini, sedang. Sedangkan yang kebalik ya, ini harusnya dari sini ya, red, green, blue. Oke. Nah, yang red atau yang warna merah dia itu memiliki fotopigmen tipe long, tipe L, karena dia menyerap panjang gelombang yang paling panjang. Dan nih, kalau yang sel kerucut merah dia dari angka sekitar 470 sampai 670, sekitar segitu. Nah, ketika kita itu melihat warna-warna selain warna dasar ini, warna biru, hijau, dan merah, misalnya kita itu melihat warna kuning. Nah, warna kuning itu ada di sini. Berarti dia itu merupakan gabungan antara warna hijau dan warna merah gitu. Terus misalkan kita lihat warna ungu. Ungu di sini berarti dia gabungan dari warna biru dan hijau, sehingga ketika kita itu melihat warna ungu, sel fotoreseptor yang aktif itu adalah sel kerucut biru dan sel kerucut hijau. Nah, pada pasien buta warna itu salah satu dari sel kerucut ini itu mengalami kerusakan, sehingga misal sel kerucut warna hijaunya itu rusak, dia nggak bisa melihat warna hijau atau gabungan dari warna hijau. Nah, selanjutnya yang ini ketajamannya rendah untuk yang sel batang, sedangkan yang sel kerucut itu ketajamannya tinggi. Kenapa? Jadi gini, pada sel batang, nah jadi gini, ini akan berhubungan dengan poin selanjutnya, yaitu banyak konvergensi di jalur retina, sedangkan yang sel kerucut itu sedikit konvergensi di jalur retina. Nah, maksudnya gimana? Yang pertama kita bahas sel batang dulu. Jadi pada fotoreseptor sel batang, ini misal sel batang ya. Nah, setiap sel batang itu nanti kan akan bersinaps dengan sel-sel bipolar, kemudian sel ganglion, ya kan. Nah, ternyata pada sel batang itu nanti dia akan berkonvergensi atau akan nyambung pada ujung-ujungnya gini, sehingga nyambung menjadi satu. Sedangkan yang sel kerucut dia enggak, dia sedikit konvergensi, artinya bisa dibilang nggak ada gitu ya. Jadi dia itu sendiri-sendiri sampai ke otak. Nah, akibatnya apa? Karena pada sel batang ini terlalu banyak masukan, terlalu banyak pengaruh dari sel-sel batang untuk setiap satu ganglion, maka akan mengakibatkan ganglion itu susah untuk memfokuskan pada setiap sel batang ini. Nah, berbeda dengan sel kerucut. Ya, sel kerucut ini dia memiliki sedikit konvergensi atau nggak ada
konvergensi sehingga masing-masing sel ganglion itu menerima dari satu sel kerucut. Oke, sehingga ketajamannya itu bisa fokus dan jelas. Nah, poin ini itu juga berhubungan dengan ini sensitivitas yang tinggi sama sensitivitas yang rendah. Kenapa kok sel batang itu sensitivitasnya tinggi? Karena sel ganglion yang disinaps oleh sel batang ini itu bergabung, sehingga energi cahaya yang masuk untuk setiap sel ganglion itu bertambah kan. Ini ngasih. Sedangkan kalau yang sel kerucut dia cuma ngasih satu untuk setiap sel ganglion. Jadi ini cuma ngasih ini ya cuma ngasih pasangannya ini, sedangkan enggak, dia bersama-sama. Sedangkan yang sel kerucut itu sendiri. Nah, karena adanya energi yang banyak ini, karena dia bersama-sama, sehingga potensial aksi yang dihasilkan itu juga lebih tinggi.